271 triliun korupsi timah. Itu kalau dibelikan cendol dapat berapa ya? Itu kalau diberikan orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, per orang dapat berapa ya? Seorang artis cantik ya, kita melihat dikaruniai anak yang sehat-sehat, suami yang luar biasa, pengusaha sukses kaya, pada akhirnya terjerat dugaan kasus korupsi, teman-teman, dan ditangkap oleh KPK. Berarti benar apa yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD, jika jalur korupsi di tambang-tambang mineral ini ditutup ya, maka itu bisa membayar seluruh penduduk Indonesia 20 juta per bulan, itu dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi jika celah-celah korupsi di tambang mineral itu ditutup, maka kata Mahfud MD itu bisa menggaji seluruh rakyat Indonesia per bulan 20 juta, dari anak kecil sampai orang dewasa. Wah, kata ini pertambangan mineral utama, saya kan cerita bahwa pada tahun 2014 jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad ya, Pak Abraham Samad yang mengatakan begini: kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa-apa. Tanpa kerja apapun. Kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Oh, mengutip kata Abraham Samad ya, Pak Mahfud MD. Ini Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, dan juga siapa ini, Helena Lim, seorang crazy rich, ternyata menjadi tersangka diduga korupsi tambang timah, teman-teman. 271 triliun kasus korupsi timah, 271 triliun, sampai terseret tuh nama suami Sandra Dewi. 271 triliun itu udah kayak udah bisa bikin ibu kota baru deh. KPK tolong ya, kalau tiba-tiba gua dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gua ngamuk ya, kita ngamuk ya warga Indonesia. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Ih, gue gerem. Boleh gue tunjuk gak? Cisandra. Ini ya Ci, bukannya saya tuh iri sama Cici, tapi Cici punya Rolls Royce biasa berkelimpahan sih. Ini adalah Rolls Royce Phantom 8 sih yang aku tahu ya guys. Sama kayak punyanya Leicang ya guys. Jadi ini sekitaran harganya 20-25 miliar. Yang gue heran banget sebenarnya kan, ini yang sebelah belakang, yang sebelah kirinya si Cisandra sama Koko Harvey itu kan, itu juga Rolls Royce. Itu nama platnya dia tuh S1 DW. Which is, kalau misalnya aku jadi dia, mungkin aku punya satu ini aja udah alhamdulillah sampai sujud syukur loh teman-teman. Kan gue nggak kena namanya yang ngilangin puasa-puasa Senin Kemis kayak gitu kalau aku punya kayak gitu. Ya ada ini yang sebelah kirinya Pak supir-supir yang 3 orang ini, berarti si Cisandra Dewi itu punya 2 dong. Gila sih, kayak maybe artis satu-satunya yang punya dual Rolls Royce. Gue dikasihkan lo lebih kaya dari Syahrini deh Mbak, atau si Raffi Ahmad dan Mbak Gigi sekali. Salam logika, guys. Gue bener-bener speechless nih. Crazy Rich ini benar-benar crazy dalam arti yang sebenarnya. Bayangkan saja, timah dikorupsi bisa mencapai 271 triliun. Artinya apa? Itu 2 kali lipat anggaran kesehatan Republik Indonesia loh. Bayangkan guys, kalau uang tersebut bisa untuk membebaskan rakyat Indonesia dari membayar BPJS. Makmur banget bangsa Indonesia nantinya. Kalau ada yang masih mengidolakan crazy rich seperti itu, Anda berarti benar-benar crazy walaupun Anda tidak rich. Oke? Ini semakin memperjelas bahwa kebanyakan orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang sebenarnya sudah kaya raya dan berkecukupan. Orang miskin mana ada yang korupsi?
Di sini jam setengah 4 pagi dan gue dapat 2 berita yang mengejutkan. Pertama, TikTok gue balik, puji Tuhan, alhamdulillah. Kedua, gue dapat berita, dapat kabar suami salah satu artis ternama di Indonesia ketangkep sama KPK. Kayaknya gue saat ini belum mau berkomentar apapun ya. Karena gue sekarang yang gue pikirin adalah gue jadi lebih bersyukur dengan apapun yang gue punya saat ini walaupun tidak berkelebihan dan tidak bergelimang harta. Karena sejujurnya kerjaan gue bidang yang gue kerjain ini, kan gue punya beberapa kerjaan ya di luar konten kreator ini. Kalau misalkan gue mau melakukan hal-hal kotor gitu ya, itu bisa banget, bisa pakai banget. Tapi gue memilih untuk enggak deh. Karena balik lagi buat kalian yang udah tahu, gue kan masih punya papa sama masih punya anak ya. Anakku juga masih kecil, masih sekolah. Gue nggak kebayang kalau misalkan gue harus pakai baju oren, cuman karena gelap mata gitu, soal uang. Mata gelap. Kayak lebih baik gue menyesuaikan kehidupan gue aja gitu dengan apa yang gue punya, dengan seberapa uang yang gue ada gitu loh. Buat istrinya, semoga diberi kesabaran, semoga masalahnya cepat selesai. Ya, semoga pemerintah juga bisa adil ya sebagaimana mestinya dan bisa melakukan hal yang memang sebagaimana mestinya yang seharusnya harus dilakukan sebagai orang yang punya kasus seperti itu. Oke, sekian. Dadah. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gak habis pikir gue, Dia bener-bener gak habis terjerat pikir. kasus korupsi Gila. PT Timah. Dan kasus ini sebenarnya nggak baru, ini kasus udah lama banget, udah bertahun-tahun. Orang Dan keberapa dia juga ini? bukan tersangka yang pertama, dia tersangka ke-16 dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Wow. Wah, ini gede banget sih. Jadi banyak banget yang nggak nyangka kalau beliau ini bisa ditetapkan jadi tersangka. Emang perannya dia tuh apa sih? Jadi kalau menurut preskon dari Kejaksaan Agung kemarin, peran dari HM ini adalah sekitar tahun 2018 sampai 2019. HM ini selaku perwakilan dari PT Refine Bangkatin atau RBT. Nah, dia nih yang menghubungi Direktur PT Timah. HM minta tolong nih ke Direktur PT Timah untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal di daerah IUP PT Timah. Jadi Wah, dia ilegal? inisiatornya. Nah, akhirnya disepakati sewa menyewa Orang peralatan apa? processing peleburan timah, di mana menurut kejaksaan si HM ini mengkondisikan agar smelter sejumlah perusahaan yang mana dia itu adalah pemegang sahamnya, jadi bisa mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, HM juga diduga memerintahkan pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan usahanya terus dibagi-bagi untuk dia dan tersangka lainnya. Nah, pembagian uangnya tuh disamarkan. Nah, caranya gimana? Melalui CSR atau Corporate Social Responsibility yang disalurkan melalui PT QSE yang mana manajernya itu adalah si Helena Lim. Wow. Yang kemarin jadi tersangka juga. Jadi ini memang udah sistematis banget. Dengan kerugian negara sebesar 271 Gila triliun. nih, gila ini, gila. Mungkin sih ada tersangka lagi kali ya. Karena nggak mungkin dengan kerugian negara sebesar itu cuma satu orang yang korupsi. Gak mungkin dimakan sendiri Dan juga. so far saksi-saksi yang udah diperiksa itu ada 700 orang lebih loh. Ini kasus prioritas banget di Kejaksaan Agung, keren sih, gacor Kejaksaan Agung. Ayo, bisa lah. Puasa gini kaget banget sumpah denger kabar kalau suami Sandra Dewi Harvey Muiz jadi tersangka korupsi timah. Ternyata yang jadi tersangka itu nggak cuma suaminya Sandra Dewi, tapi ada 16 orang terkait dalam korupsi timah. Kalian baca, ini korupsi karena terlibat dalam perjanjian kerja secara fiktif dengan PT Timah Tbk. Perjanjian kerja secara fiktif ini dijadikan landasan bagi para tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji timah di kawasan Bangka Belitung. Dan mereka otomatis dapat kucuran dana dan biaya dari kawasan ini. Halo, gue nggak expect banget karena gue adalah salah satu fansnya Sandra Dewi. Karena Sandra Dewi itu kan orangnya pekerja keras, cantik gitu ya, terus santun gitu. Pas nikahannya dia nih di Disneyland itu kan kayak pernikahan princess ya, bak-bak Cinderella gitu. Itu tuh harapan para cewek, dan Sandra Dewi sendiri kan cantik terus dapat pasangan yang kayak Harvey Muiz yang udah ganteng kayak, terus kalem, cool gitu ya, nggak neko-neko, bener-bener kayak idaman para cewek. Tapi ternyata rumahnya aja nggak kaleng-kaleng cuy, bagus banget kayak di hotel bintang 5. Nih, buat anaknya aja dikasih pesawat jet seharga 270 miliar. Wow, ini idaman kita banget tau gak sih? Rumput tetangga emang selalu kelihatan lebih hijau, tapi kita nggak tahu ya di dalamnya sebenarnya seperti apa nih. Ini rumahnya Sandra Dewi nih kayak hotel bintang 5. Ya ampun, sumpah bikin cewek-cewek iri.
bagaimanapun gue lumayan salut lah sama Sandra Dewi, meskipun Sandra Dewi ini ya dapat suami yang kaya lah gitu secara finansial dan dia minta apa-apa bisa, tapi katanya di pernikahannya Sandra Dewi dia itu nggak jarang banget buat minta-minta, jadi semua ini suaminya sendiri yang inisiatif ngasih, dan gue salut banget dia dengan kekayaan yang seperti itu udah jadi artis kenal tapi tetep loh masih mau kerja nih, dia tetap kayak di postingannya tuh tetap kayak nih share nih produk yang bisa dibeli, dia tetap buka endorse gitu, tetap kerja gitu loh. Nih, kalian harus buka aja di profil Instagramnya Sandra Dewi. Ini dia walaupun kaya dia tetap kerja kok. Salut gue sumpah. Wow. Oh, tetap kerja cuy, walaupun kaya masih tetap kerja dia. Entah itu bener atau salah, tapi gue di sini berdoa yang terbaik. Semoga ya salah, keluarganya bukan bener baik-baik atau aja salah. gitu. Terus kalau terjadi sesuatu ya semoga itu yang terbaik juga. Next, Sultan mana lagi nih yang akan ketangkap karena kasus korupsi? Sebelumnya, Crazy Rich Surabaya ketangkap katanya informasinya diduga menggelapkan emas. Lalu setelahnya ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim, sama diduga juga korupsi. Yang terakhir ini, yang selama ini kita puja-puja idolakan suaminya Sandra Dewi, ketangkap juga karena korupsi. Kadang-kadang ya kalau kita lihat memang orang-orang tajir melintir di sosial media ini, kita kayak nggak habis pikir gitu, dapat duitnya semudah apa sih? Kok bisa kehidupannya kayak bak dalam dongeng ya kan? Bikin pesta pernikahan, rumahnya semewah-mewah yang over gitu kan. Terus belikan pesawat untuk anaknya. Ingat kan ya, suaminya Sandra Dewi itu kan dulu ketika anaknya ulang tahun, anaknya dibelikan pesawat. Awal-awalnya kan kita berpikir, wow luar biasa suksesnya ini orang ya kan. Ternyata at the end something ya kan. Jadi kalau menurut aku ya, aku pribadi ngelihat orang-orang yang berseliweran di sosial media bisa menjinjing tas-tas bermerek, bisa keluar negeri bolak-balik dengan bisnis kelas, sementara kalau kita lihat ya pekerjaannya apa gitu ya kan, bukannya kita seuzon, tapi ya itulah ya, jadi kita nggak usah kayak sirik, kayak iri, karena belum tentu juga dia mendapatkan uang itu dari uang halal. Mending kita naik pesawat ke luar negeri pakai ekonomi kelas, tasnya biasa-biasa saja dari brand lokal saja, yang penting halal ya kan. Apalagi nih kita para istri ini pelajaran ya. Karena apa? Kalau kita misalkan punya suami yang kita jelas tahu penghasilan normalnya berapa, tiba-tiba dia pulang ke rumah bawa uang yang tidak wajar, beli-belikan kita segala macam, beli-belikan hal-hal yang di luar pemikiran kita itu tuh mahal harganya. Terus tuh dengan mudahnya dia membelikan kita, memberikan keluarga, memberikan anak-anak segala macam. Itu patut kita pertanyakan. Karena kalau sampai suami kita ini ada apa-apa korupsi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, kita juga para istri imbasnya. Apalagi di sosial media ini ya, banyak banget yang aku lihat orang-orang yang hanya untuk mendapatkan follower, supaya dapat view, supaya dapat sanjungan dari orang-orang yang menonton dia kasih giveaway. Lumayan gitu kalau giveaway-nya itu cuma harga-harga kecil. Ini ada yang kasih giveaway itu sampai kayak kasih hadiah tas branded, terus ngajak jalan-jalan keliling-keliling untuk liburan. Kayak menurut aku nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita orang berbisnis, kita tahu modal kita berapa dan untungnya itu berapa persen sih dari modal kita. Masa iya kita udah hampur-hamburkan ke sana kemari? Karena orang bisnis kan ada hitung-hitungannya. Jadi nggak mungkin gitu segampang itu menghambur-hamburkan uang. Jadi kalian pantau lah, kalau orang yang gampang-gampang banget ngambur-ngamburkan uang, nggak kira-kira, itu pasti uangnya uang dari mana? Uang yang gampang didapat, bukan uang yang dari bisnis. Kalau dari bisnis orang pasti hitung. Tahun depan, bulan depan ini untuk dipakai modal, untuk diputar-putar kembali, bukan untuk dihambur-hamburkan. Apalagi misalkan kalau dia itu seorang pegawai pemerintahan, ya entah itu BUMN, entah itu PNS, tiba-tiba sosial medianya mewah, tasnya branded dari segala macam, jalan-jalan mewah segala macam. Patut curiga itu kita. Duit? Kita pasti tahu, apapun jabatannya di seluruh Indonesia, di seluruh level pemerintahan itu ada batas gajinya. Berapa nominalnya ada. Berarti kalau dia bisa hidup mewah, hidup segala macam, patut dipertanyakan. Hare, ya Allah, ono kasus korupsi gede-gedean, ini mungkin kisah paling gede rek di tahun 2024 gitu. Jadi ceritanya itu rek, aku tadi malam itu kan memang karena habis keluar gitu, aku baru pulang itu mungkin sekitar jam 10. Nah jam 11 itu aku tuh jarang kan buka medsos malam-malam, jam 11 itu aku dikirimin sama temanku. Terus wih ini juga kena kasus gitu, tak pikir sopo. Terus Harvey siapa Muiz ya? Lah, loh kaget aku. Itu suaminya Dewi Sandra. Dewi Sandra bisa. Agak keliru, Sandra Dewi. Ya, rek ya. Jadi diduga terlibat kasus di tambang timah rek ya. Wih, heboh banget dan aku madeg gitu ya maksudku itu. Ya Allah, ini gini ya. Sebenarnya aku tuh ngomentarin lagi bahwa banyak orang yang mengidolakan Harvey. Waduh, udah sempurna, kaya raya, ganteng, terus kemudian juga sayang sama istri gitu. Banyak ya mengidolakan, bahkan ada yang bilang sisain satu dong yang kayak gini. Nah ternyata ya itu loh rek. Jadi kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain atau apapun itu gitu ya. Syukuri aja apa yang sudah kita dapat dari Allah gitu. Karena belum tentu loh ternyata yang kelihatannya itu diem. Menurut aku itu ya, itu kan ini memang masih dugaan, tapi ya kan nggak mungkin kejaksaan itu asal gitu ya.
asal tangkap pasti sudah mengumpulkan bukti-bukti dong ya, dari yang Crazy Rich di Pantai Indah Kapuk terus akhirnya ke Harvey Muiz, itu pasti sudah ada bukti-bukti yang valid gitu untuk Sistemnya ada kemudian juga. menetapkan mereka sebagai tersangka gitu. Nah, sekali lagi Re, jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain ya, atau pasangan kamu dengan pasangan orang lain. Nah, ketika kamu mengidolakan seseorang itu terus kayak gini, nah akhirnya apa kan gitu ya. Nah, kembali lagi ke kasus korupsi. Ada yang bilang pakar hukum itu bahwa nantinya bisa jadi istrinya yaitu Sandra Dewi itu akan terseret atau ke bawah-bawah, karena kan diduga ya pasti seorang istri gitu ya, masa tidak tahu aliran dana atau uang yang didapat dari suaminya gitu ya, apalagi sebanyak itu gitu. Nah, Re, 271 triliun tuh wah kayak lu Re. Mungkin itu kalau dipakai beli gorengan udah se-Indonesia, udah sisa-sisa bisa ngasih orang lain gitu. Nah, jadi kalau menurut aku ya aku turut prihatin lah ya. Prihatinnya tuh ya kalau dibilang Sandra Dewi nggak tahu ya masa, tapi mungkin juga kalau tahu ya kasihan deh ya, anak-anaknya lucu-lucu gitu keseret-seret kasus ini gitu. Tapi ya ini tuh kalau aku ngelihat kan ya uang negara gitu loh, waduh segitu banyak itu, sementara negara kita itu utang di luar negeri kan juga banyak gitu loh Re. Ternyata di sini sama warga negaranya dikorup, itu kan sangat memprihatinkan gitu. Jadi banyak orang yang merasa akhirnya kecewa, terus kemudian ya udah mulai menghujat gitu ke Sandra Dewi, ke suaminya. Ya wajar sih menurutku gitu ya, karena ngelihat pesta pernikahan mereka di 2016 itu di Disneyland kayak gitu ya, waduh itu mewah banget, terus hadiahnya apa, bahkan punya jet pribadi gitu loh. Tapi ya sekali lagi kalau itu uang rakyat, uang negara, Ya harus dikembalikan. itu kalau menurut aku gitu ya. 271 triliun Re, aku gak bayang no yo uang sebanyak kok bisa korupsi sebanyak itu gitu ya, diduga korupsi sebanyak itu mulai tahun 2015 loh Re. Berarti kalau 2015 berarti ketika menikah ya sudah ini dong ya, korupsi dong ya gitu. Jadi ya kalau aku melihat sebenarnya ya Sandra Dewi itu vibes-nya itu positif banget gitu loh. Dia juga tidak yang pamer-pamer walaupun dia kaya raya gitu ya. Cara dia memang mendidik anak-anaknya itu sebenarnya ya oke loh kayak gitu. Dia juga nggak yang itu tadi lah kan, kayak artis-artis kan suka pamer. Dia ya menurut aku sih ya kalau dia Biasa punya saja branded ya wajar lah sekelas Sandra Dewi gitu ya. Cuman ya itu tadi jadi Re ya, makanya jangan mengidolakan ini ibu-ibu, aduh sisain yang kayak gini satu, nah itu. Tapi ya jujur ya kalau aku ngelihat ekspresinya Harvey itu ya cool banget loh waktu pakai borgo. Ya sepertinya tenang, atau memang ya sudah memperhitungkan bakalan seperti ini gitu ya. Jadi itu Rek ya, sekali lagi yo jangan terlalu inilah mengidolakan orang terus gini apa standarnya seperti suami Sandra Dewi. Nah ketika ini melakukan kesalahan parah gitu ya, diam-diam menghanyut ya. 271 triliun itu uang sebanyak apa uang seperti itu? Kalau digunakan dengan hal-hal positif itu pasti mempunyai impact yang luar biasa untuk rakyat Indonesia teman-teman. Ya Allah, punya Rolls Royce, ulang tahun anaknya dibelikan pesawat jet pribadi dengan keluarga yang sangat harmonis, anak-anak yang lucu, istri cantik, suami tampan, dambaan semua orang. Tetapi inilah kehidupan teman-teman. Kita tidak boleh cemburu atau iri dengan kekayaan orang lain, karena toh kita tidak tahu uang itu didapat dari mana. Yang penting hari ini kita harus bahagia dengan kondisi kita hari ini, dengan posisi kita hari ini. Ya, kita bahagia dan bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Ya, semoga ini kasus segera ada titik terang teman-teman. Itu uang negara, uang rakyat harus dikembalikan dan harus mempertanggungjawabkan segala bentuk kesalahan di mata hukum teman-teman. Prihatin.